Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Rima Irianti dengan NIM 1903044 dari kelas Seremika A angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas praktikum TIK 6 terkait dengan ERD atau Entity Relationship Diagram pada Puskesmas. ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu model untuk menjelaskan suatu hubungan antar data dalam basis data berdasarkan objek-objek dasar data yang mempunyai hubungan antar relasi. Dapat teman-teman lihat di sini saya telah membuat ERD pada Puskesmas, di mana ERD itu sendiri memiliki beberapa simbol. Dan simbol yang saya gunakan pada ERD yang telah saya buat yaitu yang pertama ada simbol relasi yang berbentuk belah ketupat. Kemudian selanjutnya ada entitas. Entitas berbentuk persegi panjang. Kemudian yang ketiga yaitu ada atribut yang berbentuk lingkaran, dan yang terakhir ada garis, di mana garis ini menjadi penghubung yang menghubungkan antara relasi, atribut, dan juga entitas. Baiklah, langsung saja. Yang pertama di sini ada relasi TP2RJ. Pada relasi TP2RJ ini terhubung dengan 3 entitas, yaitu entitas petugas, entitas pasien, dan entitas ruangan. Kemudian pada relasi TP2RJ ini juga terhubung dengan 3 relasi, yaitu relasi UKM, rawat jalan, dan IGD. Kemudian selanjutnya ada relasi rawat jalan. Pada relasi rawat jalan ini terhubung dengan 4 entitas, yaitu entitas dokter, entitas petugas, entitas diagnosa, dan entitas tindakan. Pada relasi rawat jalan ini juga terhubung dengan 3 relasi. Relasi yang pertama yaitu ada pemeriksaan penunjang, kemudian relasi TP2RI, dan yang terakhir yaitu relasi apotik. Selanjutnya yaitu relasi UGD. Pada relasi UGD ini terhubung dengan 4 entitas. Entitas pertama yaitu ada dokter, kemudian ada petugas, kemudian ada tindakan, dan yang terakhir yaitu ada diagnosa. Kemudian pada relasi UGD terhubung dengan 3 relasi, yaitu relasi pemeriksaan penunjang, relasi TP2RI, dan relasi apotik. Selanjutnya untuk relasi TP2RI. Pada relasi TP2RI ini terhubung dengan 3 entitas, yaitu entitas petugas, pasien, dan yang terakhir yaitu ruangan. Pada relasi TP2RI ini juga terhubung dengan satu relasi, yaitu relasi rawat inap. Kemudian selanjutnya yaitu relasi rawat inap. Pada relasi rawat inap ini terhubung dengan 4 entitas, yaitu ada entitas dokter, entitas petugas, entitas diagnosa, dan entitas tindakan. Pada relasi rawat inap juga terhubung dengan 2 relasi lainnya, yaitu relasi apotik dan relasi pemeriksaan penunjang. Kemudian selanjutnya ada relasi pemeriksaan penunjang. Pada relasi pemeriksaan penunjang terhubung dengan 3 entitas, yaitu entitas petugas, pasien, dan tindakan. Kemudian selanjutnya yaitu relasi apotik. Pada relasi apotik terhubung dengan 2 entitas, yaitu entitas petugas dan juga entitas pasien.
Kemudian pada relasi apotik terhubung dengan satu relasi, yaitu relasi administrasi. Selanjutnya yaitu relasi administrasi. Pada relasi administrasi ini terhubung dengan satu entitas, yaitu entitas petugas. Kemudian yang terakhir yaitu ada relasi UKM. Pada relasi UKM ini terhubung dengan dua entitas, yaitu entitas dokter dan entitas petugas. Pada relasi UKM ini juga terhubung dengan satu relasi, yaitu relasi apotik. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait dengan atribut-atribut yang ada pada entitas dan juga relasi. Untuk entitas pertama yaitu dokter. Pada entitas dokter terdapat 4 atribut yang menjadi primary key pada entitas dokter ini, yaitu ID dokter, kemudian ada kode dokter, nama dokter, dan spesialis. Kemudian selanjutnya ada entitas petugas. Pada entitas petugas yang menjadi primary key-nya yaitu ID petugas. Kemudian terdapat kode petugas, nama petugas, dan jenis pekerjaan. Selanjutnya entitas pasien. Pada entitas pasien terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID pasien. Kemudian selanjutnya terdapat nomor rekam medis, nama, alamat, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor HP, agama, status perkawinan atau pernikahan, pendidikan, pekerjaan, kewarganegaraan, dan jenis pembayaran. Selanjutnya untuk entitas diagnosa. Pada entitas diagnosa terdapat 3 atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID diagnosa. Kemudian selanjutnya terdapat kode diagnosa dan yang terakhir yaitu diagnosa pasien. Selanjutnya yaitu entitas tindakan. Pada entitas tindakan ini terdapat 3 atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID tindakan. Kemudian terdapat kode tindakan dan yang terakhir yaitu nama tindakan. Selanjutnya yaitu entitas ruangan. Pada entitas ruangan juga terdapat 3 atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID ruangan. Kemudian selanjutnya ada kode ruangan dan yang terakhir yaitu nama ruangan. Selanjutnya untuk relasi UGD. Pada relasi UGD terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID UGD. Kemudian selanjutnya ada nomor rekam medis, tanggal datang, cara datang, keadaan datang, rujukan, nama dokter, diagnosa pasien, keterangan, nama tindakan, dan yang terakhir yaitu nama petugas. Selanjutnya yaitu relasi rawat jalan. Pada relasi rawat jalan terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID rawat jalan. Kemudian terdapat nomor rekam medis, tanggal kunjungan, nama dokter, diagnosa pasien, nama tindakan, dan yang terakhir yaitu nama petugas. Selanjutnya yaitu relasi UKM. Pada relasi UKM ini terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID UKM. Kemudian selanjutnya terdapat nomor rekam medis, tanggal kegiatan, jenis kegiatan, keterangan, nama dokter, dan yang terakhir yaitu nama petugas. Selanjutnya yaitu relasi TP2RJ. Pada relasi TP2RJ ini terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID TP2RJ. Kemudian selanjutnya terdapat nomor rekam medis, nomor antrian, tanggal kunjung, nama ruangan, dan yang terakhir yaitu nama petugas. Selanjutnya yaitu relasi pemeriksaan penunjang. Pada relasi pemeriksaan penunjang
terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key yaitu ID pemeriksaan penunjang. Kemudian selanjutnya terdapat nomor rekam medis, tanggal kunjungan, nama tindakan, tanggal pemeriksaan, tanggal pengambilan hasil pemeriksaan, dan yang terakhir yaitu nama petugas. Selanjutnya yaitu relasi TP2RI. Pada relasi TP2RI ini terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID TP2RI. Kemudian selanjutnya terdapat nomor antrian, nomor rekam medis, tanggal masuk, nama ruangan, dan yang terakhir yaitu nama petugas. Selanjutnya yaitu ada relasi administrasi. Untuk relasi administrasi terdapat 4 atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID administrasi. Kemudian selanjutnya terdapat nomor rekam medis, tarif, dan yang terakhir nama petugas. Selanjutnya yaitu relasi apotik. Pada relasi apotik ini terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID apotik. Kemudian selanjutnya terdapat tanggal, nomor rekam medis, nama obat, jumlah dosis, keterangan, dan yang terakhir yaitu nama petugas. Yang terakhir yaitu relasi rawat inap. Pada relasi rawat inap ini terdapat beberapa atribut dan yang menjadi primary key-nya yaitu ID rawat inap. Kemudian selanjutnya terdapat tanggal masuk, tanggal keluar, nomor rekam medis, nama dokter, diagnosa pasien, nama tindakan, nama petugas, dan yang terakhir yaitu cara pulang. Demikianlah video presentasi saya kali ini, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.